Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Ferdinand Frederick Eman yang pagi hari ini mengangkat satu topik perbincangan What's Your Calling. Saya akan masuk di perbincangan ini lewat kehidupan Pak Ferdinand secara pribadi. Jadi ini sebuah kesaksian hidup yang akan membuka paradigma kita bahwa Tuhan tuh bisa pakai setiap kita sebobrok apapun kita ya. Tuhan bisa pakai. Betul. Tapi ya itu tadi lewat proses. Ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya sampai Tuhan baru bisa pakai begitu ya. Pak Ferdinand ini waktu itu karakternya masih belum oke, suka maksa orang tua, suka ngamuk-ngamuk kalau nggak dituruti keinginannya ya Pak ya. Iya. Padahal udah melayani itu ya. Sudah. Oh sudah. Cuma banyak di belakang layar. Nah itu dia. Jadi mau ngapain aja kan nggak kelihatan kalau di belakang layar ya. Yang penting pas timbul di LCD sudah bagus. Nah itu dia. Tapi ternyata yang di belakang layar pun Tuhan tetap bentuk loh kekasih Tuhan. Mungkin Anda hari-hari ini sudah melayani Tuhan dan Anda di belakang layar doa. Saya cuma berdoa. Jadi ya karakter nggak terlalu gimana enggak loh. Tuhan tetap bentuk Anda supaya Tuhan bisa pakai lebih lagi. Kekasih Tuhan, tentu saja Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 0315046000, SMS WA 081333060000. Pak Ferdinand tadi ajukan visa. Posisi sudah menikah. Ajukan visa mau kuliah di Australia. Betul. Dan akhirnya proposal turun. Ya. ACC dari orang tua disetujui dan akhirnya turunnya sebagian. Turunnya sebagian ya. Puji Tuhan daripada tidak sama sekali. At least 1 semester. Nah, itu dia daripada tidak sama sekali. Oke. Sebelum ke sana tadi Pak Ferdinand kan sempat molor nih kuliahnya. Betul. Karena mengalami masalah dengan pribadinya. Bapak kenapa waktu itu? Molornya itu dua faktor. Oke. Pertama, fokus terpecah karena saya menyambi dengan bisnis sendiri. Yang dimotivasi sebetulnya ingin memperlihatkan orang tua saya. Oh ya, saya lo bisa hidup dengan bidang ini gitu ya. Bisa. Oke, itu motivasi yang saya tahu salah. Kedua, ya saya tahu ini banyak dialami mungkin banyak anak muda, yaitu kehilangan teman dekat. Putus pacar. Betul, lu tahu juga ya Bu. Ternyata putus pacar bikin kuliah molor juga ya? Titik balik Bu kalau itu. Oke. Ya juga memang agak molor. Bu, dengerin nggak Bu? Ibu siapa ya? Mantan pacar yang sekarang? Yang sekarang atau bukan? Yang lain ya? Yang lain. Ibu sudah tahu belum ceritanya ini Bu? Udah. Okay. Istri saya sudah tahu. Oh sudah tahu ya, untunglah. Ya jadi pada saat itulah saya merasa kehidupan saya berakhir. Pada waktu itu berakhir, berakhir karena pada waktu itu memang diputus di keluar negeri. Teman saya itu keluar negeri dan sampai di sana tidak disetujui, baru ada kabar tidak disetujui, baru terus diputus. Jadi benar-benar aku nggak bisa mau apalagi keluar negeri kan. Jadi nggak bisa apa-apa. Jadi dan itu sakitnya tuh di sini lemes sampai semua. Waktu itu lagi di mobil aja kayaknya sudah nggak ada harapan gitu. Tapi disitulah nangis nggak waktu itu? Nangis ya. Pria pasti bisa nangis kalau patah hati loh ternyata kekasih Tuhan. Cuman pada saat perasaan tidak ada apa tidak bisa ada yang saya ajak ngomong lagi atau apa semua karena saya kebetulan sendiri di Surabaya, adik saya di luar negeri, papa sama mama saya tinggal di Jakarta, jadi saya di rumah sendiri. Jadi nggak ada yang saya ajak bicara. Disitulah saya pada waktu di kendaraan saya merasa sini ada dua pilihan. Pada waktu saya sendiri gas apa gimana gitu? Mau ngegasnya kemana ya kan? Mau ke hal duniawi, contohnya mungkin ke diskotik, klub malam, apa itu semua emang tahu jalannya?
Kalau di Surabaya tahu Tahu lah, ya. cuman KTP beres. Berarti sudah pernah ke sana gitu loh maksud saya. Sudah wong SMA kan, ya, tinggal iki mau sendiri lagi apa enggak, ya Oke, kan, oke. sendiri ke sana enggak. Yang lain adalah aku teringat ada hamba Tuhan, ya toh, ada hamba Tuhan. Nah, jadi di 2 titik ini akhirnya nggak tahu saya bisa mengendarai ke hamba Tuhan itu. Oke. Pada waktu yang saat aku terserah mau weekend ini mau kemana? Gitu loh. Akhirnya saya ke hamba Tuhan, nggak Itu tahu. kenal dekat ya, kakak rohani gitu? Iya, Oke. betul. Nggak taunya di kakak ya, jadi pria ya. Di tempat itu langsung kakak rohani saya tahu kamu kehilangan siapa. Ya, Padahal langsung belum tahu. cerita itu ya? Belum cerita, oke. Akhirnya saya ceritakan, malah bukan dihibur secara duniawi, dan maksudnya oh iya ndak digituin, tapi justru ya itu bukan untuk kamu, justru kamu sekarang ayo kita berdoa melepaskan. Oke. Jadi justru saya disuruh melepaskan, jangan inget-inget lagi semua memori itu, karena God have a purpose for you. Oke. Seperti itu. Nah, akhirnya saya disitulah mengalami kelahiran baru. Jadi sebetulnya Kristen KTP kan sebelumnya. Oke. Betul. Padahal sudah melayani ya. Iya. Catat itu ya. Melayani bukan jaminan bahwa Anda benar-benar Iya, tahu dan kenal siapa mulai yang Anda melayani, layani. tapi masih belum bertobat. Oke. Akhirnya pada titik itulah saya melepaskan yang teman saya itu, ingatan semua itu saya lepaskan. Butuh waktu berapa lama? Pada waktu sudah itu ya betul ya, paling saya recover itu 6 bulan. 6 bulan. Heeh. Saya Karena kalah ada dengan Bapak. intervensi Tuhan. Saya 3 tahun nangis, Pak. Pernah 3 tahun nangis sekarang putus pacar. Iya. Sekarang saya kalau ingat itu tertawa saya. Tertawa. Bodoh ya. Ya, yang parahnya 6 bulan, Bu. Tapi bayangan-bayangan masih sering. Saya Tapi nangis ya 3 tahun nih. Sebelum saya menikah ya. Jadi pada waktu saya menemukan Tuhan Yesus, saya dibaptis selam. Pada saat itu saya dibaptis selam, dan saya merasakan ada yang menggantikan di hati ini. Jadi betul-betul lebih lagi daripada yang kekosongan sebelumnya. Nah, disitulah saya mulai mengenal Tuhan Yesus, dan justru pada waktu saya sudah mengenal Tuhan Yesus, kuliah saya mengalami percepatan. Oh, oke. Karena memang juga waktunya sudah mau habis, gitu loh. Jadi, kalau nggak di DO nanti ya. Jadi pada waktu saya kuliah itu nilai itu bisa naik semua. Jadi kalau grafik itu dia akan beranjak naik semua. Karena ternyata kalau kita bersama Tuhan, fokus apa semua itu bertambah, kita lebih bisa mengendalikan diri. Ya. Dan Jadi itu saya nggak real ya, real. bukan teori. Beliau sudah mengalami. Uh-uh. Jadi kalau mau sekolah bagus, kerjaan bagus, ya kenal Tuhan lebih lagi. Kenal Tuhan lebih lagi, betul. Oke. Nah, setelah itu beranjak, akhirnya pada waktu yang tepat saya bisa lulus. Ya seperti udah tahu ya, angkatan 91 lulus 98, berarti itu detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Itu pun sebenarnya ada salah satu mata pelajaran, nggak tahu ini kenapa. Padahal saya sudah belajar, saya pikir wes iki gampang iki, ya toh. Justru di pelajaran itu pada waktu saya masuk ke kelas ujian akhir itu, seperti saya punya tirai otak ini ditutup. Oh, nggak bisa sama sekali. Kayak blank. Oh, jadi? Tak pikir ini masih berpikir membela diri. Oh, mungkin kakean belajar sampai ini. Padahal Tuhan bilang karena lu sombong. Ya kan? Karena kamu bilang gampang tadi itu. Sekalipun kamu belajar, kalau ditutup sama Tuhan ya tertutup. Habislah Nah, kita. habislah. Itu ujian negara loh. Iya. Ya. Ujian negara. Oh, ujian negara. Terus gimana? Nggak diisi itu ujian negara? Nah, itu mata pelajaran budgeting. Akhirnya betul. Akhirnya saya pikir wah, entek aku. Saya enggak bisa lulus. Benar, keluar angkanya 50-an. Berarti pas saya pikir betul. Perkiraan saya dengan kenyataan benar. Ya, jadi saya cuman bilang ya pokoknya
Saya bilang ya terima kasih Tuhan. Ya mungkin karena saya sombong ya mungkin ya. Saya nggak lulus, saya nangis. Nah itu nangisnya beda. Nangisnya yang tadi lebih parah beda. dari putus pacar tadi Karena nggak? yang ini berhadapan dengan papaku. Lebih takut ya, lebih galak soalnya. Takut ya toh. Aku berpikir Wah, bisa diusir dari proposalku nggak rumah. maju lagi. Ini belum proposal. Oh, belum proposal ini ya? masih menunjukkan kelulusan dulu Oke, kan. oke. Ini berarti ini proposalnya lebih gede lagi. Bisa-bisa dipecat dari rumah karena apa saya dicoret dari kakak gitu ya. Karena bagi keluarga saya sekolah itu segala-galanya. Jadi orang kalau sampai nggak lulus itu kayak sudah kamu itu murtad. Gitu. Nah, gitu loh. Jadi bagi saya pada saat itu saya bisa dipecat dari keluarga. Gitu. Oke. Tapi gimana? Remedi? Bisa remedi? Nah, hasilnya kan memang sudah dinyatakan saya tidak bisa pas. Hasil nilai. Oke, terus pada waktu saya menerima hasil ujian akhir. Akhirnya menerima gini, saya lihat, oh ya sudah, berarti memang saya sudah tahun terakhir ya. Ini jawabannya adalah tidak lain adalah DO. DO. Ya, Oke. jadi Sudah pasrah itu ya? Di otak saya vonis DO. Oke. Saya nangis kan, sampai rumah saya bilang, aku sudah berusaha, saya sudah bertobat, semua sudah naik, tapi kenapa yang terakhir ini ditutup? Engkau tutup, ya masih agak nantang. Engkau tutup sampai ini nilainya memang nggak bisa, ya toh. Nangis saya terguling-guling. Terus ada suara yang saya dengar. Ini almost audible juga. Oke. Engkau pasti lulus. Gitu. Saya sampai ngomong ke langit, maksudnya di kamar saya. Cing bener aja itu kan. Gak lulus iki lho. Lihatin nilai 50 ujian negara 50 gak lulus. Iya toh, kan sudah jelas kok. Iya toh. Akhirnya tiba waktunya saya mengambil benar-benar secari kertasnya. Tadinya kan barusan lihat pengumuman. Nah, secari kertas yang ada tulisannya KSK apa itu saya ambil. Ya wis enggak lulus, tak terima toh. Tapi itu kan ada satu amplop toh. Gini. Sudah. Terus ada sedikit lagi suara. Lihatan lembar terakhir. Tak lihat lembar terakhir. Bahwa keputusan pemerintah bla 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 ubaya akreditasi yang dari C dinaikkan dari C ke B. Oke, tak pikir apa hubungannya toh? Ada apa suara itu? Enggak ada apa-apa toh. Terus disuruh baca terus. Berarti dengan demikian seluruh ujian negara dengan kategori bla 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 tertulis juga budgeting yang aku jatuh tadi itu menjadi tidak relevan dimasukkan sebagai penilaian lulus tidaknya. Nah, aku masih belum terlalu GR dulu. Ya toh. Saya langsung ke profesor saya waktu itu, dia ngambil master degree ya di Ubaya juga. Saya langsung ke dekannya. Maaf Pak, saya ganggu. Saya masuk ke kelasnya padahal lagi ngajar. Lagi duduk malah. Oh, belum ngajar. Saya masuk, saya cuman maaf Pak, saya mau ganggu. Oh ya Ferdinand, ya silakan. Saya mau tanya nih Pak ya, saya pengen nggak mau GR dulu. Ini kan saya kan budgetingnya dapat segini, dia kan nggak lulus. Iya nggak lulus ya. Tapi dengan adanya peraturan akreditasi dari pemerintah ini ditulis ini nggak, ini jadi gimana? Oh ya jadi lulus, jadi lulus apa enggak Pak? Lulus. Jadi maksudnya saya bisa ikut wisuda nggak? Bisa. Ya Pak, terima kasih. Karena beliau dari yang agama lain, saya tidak bilang, tidak terlalu gimana. Tapi, jadi saya bisa daftar wisuda Pak. Bisa Ferdinand. Terima kasih. Wah. Jadi rasanya pelong gitu ya. Pelong, tapi nggak bisa sombong. Pelong, tapi nggak bisa sombong. Lulus 9 tahun, apa yang mau disombongin? Betul. Gitu. Dan Tuhan bilang ini by my grace. Iya. Ya, gitu. 7 tahun Bu ya, 7 tahun. Oh, iya. 7 tahun. Nek 9 Sorry tahun aku. Saya lebay ya. Nek 9 tahun berarti aku ono koneksi sampai Ubaya dimolorin. Jadi 7 tahun ya. Angka sempurna. Sempurna penderitaan. Ya. Akhirnya saya daftar wisuda dan puji Tuhan
di wisuda dan ya itu seperti ada suara makanya aku udah bilang lulus. Oh iya ya, aku pertama nggak percaya suara Tuhan itu luar biasa ya. Jadi dia menolong kita itu, padahal kalau buat dunia tuh nggak mungkin ditolong. Nggak itu mungkin saya bagi orang lain biasa-biasa aja membuat akreditasi ini, tapi bagi saya karena cuman satu itu yang saya kayak ditutup. Peraturan pemerintah saat itu membuat akreditasi naik di Ubaya itu bagi saya mukjizat. Karena saya di titik terakhir nggak bisa kuliah lagi dan mata pelajarannya cuma satu yang kecantol itu. Itu dia. Tapi pikir wah Tuhan tuh sampai bisa membuat seperti itu ya. Berarti hidup Pak Ferdinand ini penuh dengan anugerah ya. Setiap kita hidupnya penuh dengan anugerah setiap hari. Oke, singkat cerita. Tadi sudah daftar kuliah di Australia. Berangkat, istri ikut? Pertama ikut, terus ya hidup di sana itu biayanya nggak murah. Jadi kita sampai harus ada sebentar terpisah, sekitar ya nggak sebentar ya, 6 bulan bagi saya ya sudah ya lama. Lama lah itu. Iya. Bu, ibu kok mau ya waktu itu ya diperlakukan gitu ya? Please deh. Bapak harus bersyukur punya istri yang luar biasa seperti itu ya. Istri saya luar biasa memang. Kalau enggak karena dia mendukung, saya mungkin enggak sampai ada hari ini di sini. Bener. Oke, berapa lama kuliah di Australia? Kalau nggak salah tadi di CV itu 2 tahun, 3 tahun. Ini kisahnya sendiri lupa, mesti nyontek CV ya ternyata ya. Nyontek. Ya, sekitar hampir 3 tahun. Bu. Hampir 3 tahun. Iya. Setelah dari Australia, kembali ke Indonesia? Nah, itu ada ceritanya dikit. Pada waktu saya di Australia sambil kuliah nih, kuliah. Ya. Tiba-tiba papa saya telepon. Ya. Kalau saya telepon, tapi kali ini beda. Kali ini papa saya telepon bilang gini, Ferdinand kamu sekolah yang TV-TV itu ya? Jadi ngomongnya TV-TV itu ya. Kan nggak terlalu ngerti juga. Iya. Nggak ngomong multimedia yang TV-TV itu ya. Ya sekarang di Indonesia industri booming. TV malah booming. Bukan hanya TVRI, RCTI, Apola TV keluar semua toh. Jadi itu Papa rasa itu betul itu, teruskan itu. Nah, dengan kata-kata itu keluarlah proposal kedua. Jadi Tuhan itu memberi kita step by step. Tuhan tidak memberi kita semua di depan. Itu saya rasa itu juga bagian dari pembentukan saya, gitu loh. Iman ya. Saya jadi sombong gitu kan. Nah, jadi itu akhirnya justru disuruh teruskan. Nah, oke, teruskan. Saya diteruskan dengan sebaik-baiknya. Karena setelah dapat itu saya juga mikir dana ini ya. Saya teruskan ya itu pun pas-pasan. Ya. Saya juga pas butuh pas ada kan. Iya, enggak grocep. Tapi kan pas butuh pas ada. Nah, jadi akhirnya waktu sudah itu saya juga mulai mikir ya mari gini kerja di mana. Ya memang papa semua saya bisnis sudah nggak ada ya. Yang di Indonesia yang dirintis oleh bapak sendiri? Masih ada. Tapi saya kebetulan my passion tuh enggak di bidang pada saat itu enggak di situ, enggak di industri itu gitu loh. Buat spare part mobil apa itu saya kok enggak ada keinginan yang itu ya. Saya pikir beda banget gitu loh ya. Nah, akhirnya baru mikir, mau kerja di mana ya? Oh ya, papa saya bilang gini, tapi papa saya itu orangnya enggak mau kayak ngonek-ngonekin. Misalnya, aku kenal mbak ini, enggak ngonekin. Papa saya itu membuat kita ini harus juga mempunyai fighting spirit gitu loh. Jadi cuman ngomong terus kan toh, tapi jaminan kerja nggak ono. Nah, akhirnya saya juga harus mulai kerja di Australia. Kita ya dibentuk Tuhan juga. Istri saya kerja di sebuah travel, saya kerja di perusahaan komputer, tapi bukan multimedia. Kali ini menjual spare part komputer. Berarti ilmu marketingnya terpakai kan? Nah, terpakai. Nah, saya ingat pertama kali itu bosnya ngasihin saya petunjuk untuk menelepon beberapa calon klien, yaitu 1 buku kuning. Jeret. Nah, di situ akhirnya saya belajar marketing dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ya aku ditempa juga di situ. Ya
Di Australia juga banyak orang yang tidak mau menerima begitu saja bahasa Inggris pletot-pletot, gitu loh. Jadi ya ditutup, dibilang kamu nggak bisa, itu banyak sekali. Tapi ya puji Tuhan tembus beberapa klien. Waktu itu saya menjual memori komputer itu ya. Lumayan. Jadi jualnya toko ke toko. Jadi ini B2B. Jadi ya mereka juga orang yang harus tough. Jadi begitu kita nggak bisa ngomong, buang gitu. Karena bukan ke customer, tapi mereka juga mau beli dalam jumlah banyak. Begitu. Nah, akhirnya ya saya pikir kerja ini cuma untuk sementara, tapi terus aku nih gongnya ini akhirnya kerja apa? Aku jadi mikir ini belum tentu gereja yang lama juga menerima saya lagi. Tapi ada sesuatu yang harus yang bisa mapat gitu loh. Nah, itu saya kepikiran, akhirnya pada singkat cerita istri saya bilang, wes tabah aja, sekolah aja terus, tapi ini ada KKR gitu ya. Ini ada KKR. Waktu itu ada TD Jakes ya. Ada TD Jakes sama di Australia. Tapi bukan karena TD Jakes-nya, tapi istri saya merasa suatu petunjuk di mana ikuti KKR itu 3 hari. Kita harus nyetir selama berapa ya? 9 jam mungkin ya. Ini sudah ada putra-putri? Sudah dibawa semua ke Australia, jadi memang agak berat. Jadi berpikir ini sekolah mari ngono mau jadi bambung mau jadi bambung tayo apa di Australia ini atau balik tanpa apa-apa kan juga jadi lucu ya. Nah, apalagi sudah membawa nama Tuhan nih ya, sama bapak saya nih ya. Ya toh. Nah, betul toh kamu kan lahir baru apa semua mana ya kan. Akhirnya saya ikuti petunjuk yang Tuhan kasih ke istri saya, ikuti KKR itu 3 hari ya. Sebelum ngikut KKR itu kan kita puasa nih, puasa. Istri saya ngajak saya puasa berapa 7 hari kalau nggak salah itu. Itu ada telepon dari Indonesia. Dari salah satu pendeta. Kenal. Pendetanya bukan yang saya kerja itu, tapi ini lain. Saya lihat Ferdinand dulu di gereja sana mengerjakan multimedia. Iya, terus sekarang di mana? Di Australia. Oh, ya sekolah apa gini cerita singkat cerita. Kita ini ada seorang pengusaha besar ingin membangun TV. Gitu. Jadi boleh nggak saya minta CV-nya? Saya akan serahkan ke beliau. Sama nggak sama CV ini? Nggak ya? Lebih panjang. Dulu saya lebih sombong gitu. Jadi ini sudah tak ringkes. Gitu ya. Dulu nek iso ditulis semua kan. Soalnya belum ada pengalaman justru panjang. Ceritanya. Jadi Anda bisa kalau nulis CV jangan panjang-panjang ya. Idealnya 2 halaman paling maksimal. Saya simpan dulu. Ada seseorang hamba Tuhan yang menelpon beliau dan akan dikonekkan dengan seseorang yang ingin buka TV. Kekasih Tuhan, beliau ini malang melintang di dunia pertelevisian cukup lama Pak ya? Ya. Belasan tahun ya? 7 tahun lebih. 7 tahun. 10 tahun kan? Jadi Anda kalau mau syuting TV kontak Pak Ferdinand. Sabar, saya simpan dulu cerita beliau bagaimana kelanjutannya sehingga Tuhan arahkan beliau untuk melayani secara profesional di bidang ini. Ingat ya, profesional itu bukan bicara duit ya, bukan bicara duit. Betul. Tapi beliau benar-benar concern di situ. Walaupun kadang nggak ada duitnya, Pak ya? Bener ya? Oke, baik. Sesaat lagi kami akan kembali ke ruang dengar Anda.